warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Rafifah dengan nomor NPM 2021-21-500-378. Segala puji bagi Allah atas karunia yang telah diberikan kepada kita semua, baik kesehatan jasmani dan juga rohani. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu materi pertama tentang etika Islam dalam demokrasi dan juga penegakan hukum. Materi kedua adalah pembinaan akhlak dalam kehidupan, dan juga materi yang ketiga ada pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual dalam Islam. Saya akan menjelaskan satu persatu. Materi yang pertama yaitu ada yang namanya etika Islam dalam demokrasi dan penegakan hukum. Pengertian demokrasi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya demos yaitu rakyat, dan juga kratos yaitu kekuasaan atau pemerintahan, yang berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat itu sendiri. Namun, dalam sistem demokrasi, rakyat juga memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan suatu pemimpin, kebijakan, dan juga serta pengawasan terhadap jalannya suatu pemerintahan. Demokrasi itu sendiri juga menjunjung tinggi yang namanya partisipasi, kebebasan berpendapat, dan juga persamaan hak dan supremasi hukum. Yang B yaitu ada yang namanya kriteria kepemimpinan dalam Islam. Dalam Islam, pemimpin atau imam atau khalifah tidak hanya berperan sebagai pengatur urusan dunia saja, tetapi juga dia berperan sebagai penjaga moral dan pelaksanaan syariat. Kriteria pemimpin dalam Islam tersebut yaitu meliputi yang pertama ada beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada dalam segala aspek. Yang ketiga memiliki ilmu dan wawasan yang luas. Yang keempat ada amanah dan bertanggung jawab. Yang kelima ada bijaksana dan mampu bermusyawarah. Yang keenam itu sendiri yaitu berani dan tegas dalam kebenaran. Yaitu yang C ada yang namanya syarat-syarat pemimpin. Secara umum baik menurut Islam maupun sistem pemerintahan modern, syarat-syarat pemimpin yang ideal antara lain: yang satu, memiliki integritas moral dan etika; dua, cakap atau kompeten dalam bidangnya; yang ketiga ada mampu berkomunikasi dan bekerja sama; yang keempat itu ada disiplin dan mampu menjadi teladan; yang kelima ada dukungan dari masyarakat atau legitimasi; yang keenam itu sendiri yaitu ada tidak korup dan berpihak kepada keadilan sosial. Yang D yaitu ada yang namanya pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum itu sendiri adalah proses menerapkan aturan hukum secara adil dan juga konsisten untuk menjaga ketertiban, yaitu melindungi hak-hak warga negara serta mencegah suatu adanya kejahatan dan juga suatu penyimpangan. Dalam praktiknya, penegakan hukum melibatkan yaitu lembaga yudikatif yang artinya pengadilan, ada eksekutif yang artinya kepolisian dan kejaksaan, dan yang terakhir ada yang namanya legislatif atau juga pengawasan. Adil dan berimbang dalam Islam. Dalam Islam, keadilan adalah suatu prinsip utama dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk pemerintahan, hukum, dan juga hubungan sosial. Keadilan yang berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada yang berhak. Islam itu sendiri juga mengajarkan tawazun yang artinya keseimbangan, yaitu bersikap modera dan tidak berlebihan dalam adanya berpikir dan juga dalam adanya bertindak, serta mampu menjaga harmoni antara hak individu dan juga hak kolektif. Yang keempat ada radikalisme agama dan negara. Radikalisme itu sendiri yaitu mempunyai arti paham dan atau tindakan ekstrim yang menolak kompromi dan seringkali menggunakan kekerasan dan mencapai tujuan. Dalam konteks agama dan negara, radikalisme dapat mengancam persatuan bangsa karena yang pertama ada mengabaikan nilai toleransi dan keberagamaan. Yang kedua ada menolak sistem negara yang tidak sesuai ideologi kelompoknya. Yang ketiga ada mendorong terjadinya tindakan kekerasan dan juga terorisme. Yang keempat ada mengkafirkan kelompok lain yang berbeda pandangan. Materi yang ke-13 yaitu ada yang namanya pembinaan akhlak dalam kehidupan. Yang A, saya akan menjelaskan tentang organisasi akhlak dalam kehidupan.
Akhlak adalah suatu perilaku atau contoh karakter seseorang yang bercermin dalam sikap, sikap, ucapan, dan juga tindakan terhadap seseorang yang dilakukan sehari-hari. Dalam Islam itu sendiri, akhlak juga memiliki kedudukan yang sangat penting, bahkan menjadi salah satu misi utama yang diutusnya Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Harian Ahmad. Yang organisasi akhlak dalam kehidupan antara lain, yang pertama menjadi tolak ukur keimanan seseorang, yang kedua membangun keharmonisan sosial karena akhlak yang baik memupuk rasa saling menghargai dan empati, yang ketiga menjadi penentu keberhasilan dunia dan akhirat karena akhlak mulia itu sendiri merupakan bagian dari ibadah, yang keempat ada mencegah kerusakan moral dan konflik dalam masyarakat itu sendiri. Yang B yaitu ada yang namanya pembagian akhlak. Jadi dalam agama Islam akhlak itu menjadi dua. Yang pertama ada akhlak mahmudah yang artinya akhlak terpuji. Contohnya seperti kayak jujur, sabar, tawakal, amanah, dan pemaaf, rendah hati, dan dermawan. Itu yang dinamakan akhlak mahmudah. Dan yang kedua adalah akhlak masmudah, yaitu akhlak yang tercela. Contohnya kayak seperti sombong, iri hati, hasad, dusta, kasar, rakus, malas, dan juga dendam. Itu yang disebut dengan akhlak masmumah, ya artinya yaitu akhlak tercela. Yang C ada yang namanya faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya akhlak. Jadi seseorang itu tidak terbentuk secara instan, tetapi dipengaruhi ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu terdapat pada lingkungan keluarga, yang artinya orang tua itu sendiri adalah madrasah pertama bagi anak. Yang kedua yaitu ada pendidikan, itu sangat berpengaruh dari gurunya atau mungkin lembaga pendidikannya. Dan yang ketiga ada lingkungan sosial seperti kayak teman sebayanya. Dan yang keempat yaitu ada media massa dan juga teknologi, itu juga sangat berdampak bagi yang positif dan juga negatif. Yang kelima ada pemahaman agama dan spiritualitas pribadi masing-masing. Yang keenam ada kebiasaan atau yang disebut dengan habit. Itu merupakan sesuatu yang dilakukan berulang dan terus-menerus dan menjadi karakter seseorang. Yang D yaitu yang ada namanya metode pembinaan akhlak. Jadi agar akhlak mulia itu kita bisa terbentuk atau melekat, perlu dilakukan pembinaan secara sistematis. Yang pertama ada yang namanya teladan atau uswah hasanah, yang artinya itu kita harus memberikan contoh nyata dari orang tua atau dari orang yang lebih tua dan juga dari pemimpin. Yang kedua ada pembiasaan. Jadi kita harus membiasa atau melatih anak sejak kecil untuk bersikap jujur, sopan, dan juga bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu ada nasihat dan juga pengarah. Kita harus memberikan pemahaman tentang pentingnya suatu akhlak yang baik. Yang keempat ada namanya pemberian motivasi atau juga penghargaan. Kayak contohnya kita harus mendorong seseorang untuk berperilaku baik melalui pujian atau hadiah. Yang kelima pendidikan agama secara menyeluruh memperkuat iman dan kecintaan pada suatu ajaran Islam. Materi kelima itu ada namanya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam Islam, kekerasan seksual dalam Al-Quran dan juga hadis. Yang kekerasan seksual dalam Islam juga sangat dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat tercela, melanggar hak kemanusiaan dan juga
bertentangan dengan adanya nilai-nilai Islam yang menjunjung rasa kehormatan dan juga martabat sebagai manusia. Meskipun istilah kekerasan seksual tidak disebut secara eksplisit di dalam Al-Quran, namun maknanya juga tersirat dalam larangan-larangan dan juga peringatan terhadap pelecehan, pemerkosaan, dan juga perbuatan yang tidak senonoh. Jadi di Al-Quran itu berbunyi, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Itu ada di Quran surat Al-Isra ayat 32. Yang kedua ada yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang beriman, bagi mereka azab yang pedih, di Quran surat An-Nur ayat ke-19. Hadis ayat itu ada Nabi SAW itu berkata atau bersabda, sesungguhnya di antara manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang menyetubuhi istrinya dan menyebarkan rahasianya. Itu di dalam hadis riwayat Muslim. Yang kedua ada hadis lain menyebutkan tidak halal bagi seseorang muslim menakut-nakuti muslim lain. Itu di hadis riwayat Abu Dawud. Yang ini menunjukkan rasa Islam sangat menjunjung tinggi ya, ada rasa aman, kehormatan, dan juga privasi seseorang. Yang B, bentuk-bentuk tindakan dan perilaku kekerasan seksual dalam Islam, yaitu yang dalam perspektif Islam, kekerasan itu sendiri tidak terbatas hanya pada tindakan fisik saja, tetapi juga seperti pemerkosaan, tetapi juga mencakupi hal-hal yang pertama ada namanya pelecehan verbal, yaitu seperti kayak komentar cabul dan atau ejekan seksual. Yang kedua ada pelecehan fisik. Pelecehan fisik itu contohnya seperti menyentuh tanpa izin. Yang ketiga ada eksploitasi seksual. Yang keempat ada pemerkosaan dalam atau di luar pernikahan. Yang kelima ada paksaan hubungan seksual. Yang keenam ada mengintip atau mengintimidasi secara seksual. Yang ketujuh ada pemaksaan pernikahan. Yang kedelapan itu menyebarkan konten seksual ataupun atau pornografi dan dokumentasi secara tanpa izin ya. Semua bentuk ini dilarang keras dalam Islam karena melanggar prinsip IFA, yaitu menjaga kehormatan dan hormat al-insan atau yang disebut dengan kemanusiaan, kemuliaan. Yang C ada saksi bagi pelaku kekerasan seksual menurut Islam, yaitu sanksinya dalam Islam itu tergantung berbagai bentuk pelanggaran. Yang pertama itu ada sanksi zina. Sanksi zina itu sendiri dengan unsur kekerasan atau tanpa pernikahan dirajam sampai mati bagi yang sudah menikah, namun dicambuk 100 kali di dalam Quran surat An-Nur ayat 2. Yang kedua ada pelecehan seksual atau gangguan tanpa hubungan zina, dikenakan ta'zir atau hukuman atas kebijakan hakim, bisa berupa penjara, denda, cambuk ringan atau pengasingan tergantung tingkat keparahannya. Yang ketiga ada pemerkosaan, itu dikenakan hukum zina jika terbukti, ditambah dengan kisas jika menyebabkan luka atau kematian seseorang, serta diwajibkan membayar diat atau kompensasi terhadap korban. Sudah situ dulu saya menjelaskannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.